warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dan teman saya Andre. Kami dari kelas 12 TBSM 2, kelompok 2. Kami di sini akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang kajian Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Dan Quran surat Al-Imran akan dibacakan oleh teman saya Andre. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Isi dan kandungan ayat. A. Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah, lembut, dan santun baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman ayat. A. Mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. B. Selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. C. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Adapun kajian hadis tentang demokrasi dalam Islam akan dibacakan oleh Andre. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Zuhri qala ahbarani Abu Salamah ibnu Abnir Rahmani anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahina amarahullahu an yuhayra azwajahu fabada bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni dzakiru laki amran fala alaihi an la tastajili hatta tastamiri abawaki wa qad alima anna abawai abawal lam yakuna ya'muruna bi faratihi qalat thumma qala inna allaha qala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ila tamamil ayataini faqultu lahu fa fi ayyi hadza astamiru abawayya finni uridullaha wa rasuluhu wad-dara'al akhirah. Kandungan makna hadis. A. Rasulullah SAW selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal penting dan sangat menghargai pendapat istri-istrinya. B. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi.
sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis. A. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. B. Menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Penjelasan surat Al-Imran, surat 3 ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Rasulullah SAW berupa lembut hatinya sehingga tutur kata dan perilakunya selalu mulia. Jika sebaliknya suka berkata buruk dan menyakiti hati, niscaya orang-orang di sekeliling beliau akan menjauh dan meninggalkannya. Melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di sekeliling Rasulullah SAW dan melembutkan hati beliau, sehingga dengan kelembutannya itu beliau mampu melakukan hati orang-orang di sekeliling beliau. Rasulullah SAW selalu mengajak bermusyawarah para sahabat jika menghadapi masalah, untuk memantapkan hati dan menyemangati mereka dalam menjalankan pokok-pokok penting kehidupan. Berdasarkan kajian Islam, istilah demokrasi memang tidak dikenal karena istilah tersebut bukan berasal dari Islam, tetapi nilai-nilainya banyak dimuat dalam Al-Quran dan telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabat. Oleh sebab itu, sangat wajar jika para cendekiawan Muslim berbeda pandangan terkait istilah demokrasi sebagai pedoman istilah dari musyawarah atau syuriah. Para cendekiawan Muslim membagi dua pandangan tentang demokrasi, yaitu satu sebagai menolak sepenuhnya, dua menerima dengan syarat tertentu. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Menolak sepenuhnya. Cendekiawan Muslim yang menolak sepenuhnya antara lain Abul Ala Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama Islam sehingga cenderung sekuler. 2. Menerima dengan syarat tertentu. Cendekiawan Muslim yang tidak menolak atau menerima secara mutlak antara lain Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi ada substansi demokrasi yang sejalan dengan Islam. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam sepanjang bukan untuk maksiat. Beliau mengangkat sikap Umar bin Khattab terkait dengan penerapan syura. Beberapa 7 sahabat senior ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Maaf jika sebelumnya ada kesalahan kata dari kami berdua ataupun cara menyampaikannya salah. Semoga dari materi ini yang kami berdua jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi yang belum memahami dari materi yang kami berdua sampaikan ini, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.